على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا رب في المصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا رسول بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pengurus Majelis Zikir dan Taklim Qalbun Salim serta jamaah sekalian, yang insya Allah kita semua akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji. Makom yang terpuji. Makom ini apa Pak? Kedudukan, kemuliaan di sisi Allah. Jangan keliru. Ojo podo karo sing gak ngaji. Makom kuburan gitu. Makom itu beda dengan makam. Makom itu beda dengan makam. Kalau makam kuburan. Kalau makom kedudukan, kemuliaan di sisi Allah. Seperti dalam Al-Quran, Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang sering sholat malam, bertahajud dan lain sebagainya, maka Allah akan angkat derajatnya ke makom yang terpuji. Maksudnya makom kuburan, bukan. Kedudukan di sisi Allah, kedudukan atau kemuliaan di sisi Allah. Maqam mahmuda, kedudukan yang terpuji. Jadi kalau kepingin diangkat derajatnya, kuburan Padang Jember penuh rahmat, penuh kasih sayang, kuburan dijadikan Allah sebagai taman surga, amalannya telu. Napa wingi Bu? Empun wingi. Kalau kepingin kubur Padang Kecilang, Jember dan bikin kerasan karena indah penuh mutiara dan seolah berada di taman surga, kayak kepingin ngoten kuburan kula jenengan, amalin 3 ini. Pertama, biqiyamil laili. Kubur kita bisa dibangun dengan cara bangun malam, sholat malam, usah tangi tok. Tangi tengah-tengah terus ngoyo bareng ngono. Yo gak mungkin bareng ngoyo kok turu cawi dulu lah. Bareng ngono turu mandi apa? Kapan rukuk dan sujute? Ya. Aduh, kula wedi piyambakan yo suaminya digugah. Bukan tarik sarung itu. Insya Allah tangi. Lombo kan sing tangi. Nek iku sing tangi, ya gak iso gak jadi tahajud. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak ada yang namanya ulama, kiai, wali sekalipun yang tidak mengamalkan 3 ini. Pasti mengamalkan telu ini. Karena sudah ada firasat dari Allah, petunjuk dari Allah. Amal telu ini, mati ini insya Allah mulia.
kuburan Padang, Jembar dirubah oleh Allah sebagai taman surga, raudatan min riyadil jinan. Kenapa? Karena mengamalkan telu niki wau. Pertama, biqiyamil laili. Gak ono jenenge ulama, kiai, wali bahkan sing gak tangi bengi, gak ono. Lah, ono sing gak tangi iku cuma wali murid. Ada keras. Tapi lah jenenge waliullah, ulama, kiai, itu pasti akan eman lek kadung tangi gak gelem rukuk sujud eman. Karena ada keterangan di dalam kitab Sarahnya Al-Hikam. Di situ disebutkan, saya punya power Sarah Al-Hikam. Di awal-awal itu ada keterangan 1 rakaat di malam hari bu, itu ngalahno 1000 rakaat di siang hari. Jadi eman. Makanya ojo turu bengi-bengi, ojo turu setelah begadang. Begadang boleh asal ada perlunya. Rawahu Romai Rama. Begadang boleh saja, boleh, tapi sesekali saja. Jangan bedino, biar bisa bangun malam. Nggih. Nah, biqiyamil lail. Iso ngalahno apa tadi? 1000 rakaat di siang hari. Iku sik kalah karo sak rakaat di malam hari. Nopo kira-kira? Itulah fadhailul lailah. Ya, keutamaan bengi. Hebat bengi niku. Hebat. Waya yang turu jenengan sibuk ruku dan sujud kepada Allah. Mereka liyane padha ngorok-ngorok, kodhok ngorek. Ya. Kodhok kan dadi kodhok kabeh. Lah kok jenengan tangi wudhu, ya Allah, dari situ saja sudah kelihatan mulia, masya Allah. Liyane lupa nang Gusti Allah, jenengan eling nang Gusti Allah. Liyane ngorok-ngorok menjauh kepada Allah, jenengan malah mendekati Allah. Kamu liyo nopo? Sanggup kira-kira istiqomah? Insyaallah. Insyaallah. 10 menit sebelum adzan, tidak apa-apa. Sebelum adzan subuh, ya Allah, tapi insyaallah waktu sholat 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si ono waktu sholat lagi hajat. Misalnya, ya Allah, salatu wassalamu ala wi. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang 2 menit adzan. Cepet-cepet sholat ditutup 1 rakaat dengan sholat witir. Assalamualaikum. Terus ndonga krungu Allahu Akbar. Ndak apa-apa. Sik nututin. Alhamdulillah. Syukur kalau 2:30 bangun. Syukur kalau jam 3 bangun. Sekalian mandi besar. Ya Pak? Mandi pagi maksudnya. Sekalian mesti biasa ini. Ya, jadi sekalian mandi pagi. Wah, mandi besar Mandi seger. Nah, ditinjau dari segi kesehatan, mandi setelah jam 12 sampai subuh itu adalah mandi yang berkualitas, menyehatkan jantung, menyehatkan paru-paru, masya Allah, menyehatkan segalanya. Itu kalau suka mandi pagi, ya mulai pokoknya lebih dari jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Biasanya kebanyakan orang jam 3 sekalian sholat tahajud dan ngenteni subuh. Yang terpenting adalah bukan banyaknya rakaatnya, istiqomahnya itu loh. Napa terus Kanjeng Nabi? Ahabbul a'mali ilallah. Amal yang dicintai oleh Allah itu adalah amal yang terus-menerus dilakukan. Wa in qallat, senajan titik, senajan rong rakaat, tapi bendino iku sik luwih apik ketimbang 30 rakaat
setahun sepisah. Karena tahajud itu tidak ada batasan, tidak ada batasannya. Sholat bengi niku buatan-buatan batasannya, termasuk taraweh sebenarnya tidak ada batas. Lo pernah Pak kok 20 Pak? Itu hadis dari Umar bin Khattab. Ono sing 11 Pak, itu dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Bapak sing di Mekah kan ono sing 39. Nah itu dari kebiasaan ulama salaf, sahabat dulu di zaman dulu. Tidak ada batas. Pernah Nabi ditanya, berapa kali ya Rasulullah, berapa rakaat ya Rasulullah? Sakuatmu. Kalau tes kate legreng lo mandi kok. Tidak ada Bang. Jadi salah kalau sholat malam itu dibatasi. Salah besar karena Nabi tidak pernah membatasi. Tidak pernah. Nabi tidak pernah membatasi sholat malam. Tidak ada. Oh kudu sakmene itu ngarang dewe ini. Ngarang dewe. Nabi tidak pernah membatasi. Saya pernah umrah Ramadan itu kalau bengi ya. Ternyata yang sepuh-sepuh di pelosok-pelosok itu tidak ke Masjidil Haram, tidak ke musola Masjid Nabawi, tapi di musola-musola mereka itu ternyata ngambil yang ada yang 40. Ya Allah. Itu witir lain witir. 40 lain witir. Wonten sing sak monten. Surate ya makro ke makro niku lho. Ain ke ain niku. Suratnya dari ain ke ain. Paham enggak maksud saya? Di Quran kan di pinggir kan ain, lu ketemu ain mana? Itu sak makro namanya. Kalau di sini apa bahasanya? Sa'ain ya. Jadi rong ain. Masya Allah. Jadi panjang sebenarnya, tapi minta yang banyak. Jadi dia mengambil yang berkualitas dan juga berkuantitas, nggak masalah. Ini sampai sekarang loh. Dari Masjidil Haram yang mulai dari zaman Umar bin Khattab biyen 20, pinginane pas pandemi itu dikurangi jadi 10 apa? 10 rakaat. Tapi yo panjang-panjang nganone suratnya. Ini nanti tahun ini berubah. Muka-muka dirubah lagi jadi 20. Di pelosok-pelosok itu, waduh, 40. Luar biasa. Kula jenengan nguber sing 8. Itu pun dan mulai dan mapan. Ya Allah. Nguber-nguber sing 8. Tibake mari ini podo. Karena sing 8 surate panjang. Podo wae. Lah sing 20 pendek tapi berkualitas karena baca puluh di setiap rakaatnya. Ingat, ping telu wae padha karo maca menghatamkan Al-Qur'an. Pomangane sampai 20 rakaat. Masya Allah. Jadi nih kelihatannya pendek tapi berkualitas. Biyen ono baru datang dari taklim dari luar negeri, disuruh ngimami taraweh, mari baca Fatihah, langsung ngambil Quran di tengah-tengah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mandek lali. Oh, coba nih. Inna mandek mana? Yakin saya makmumnya masih hafal Quran gak iso nerusno. Napa? Inna di Quran iku akeh. Karepe imam inna nopo? Inna apa inna ono? Inna anzalnahu fi lailatul qadar ono. Inna nopo yang dimaksud? Bingung meneng kabeh kecuali di belakang nyaut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya gak usah gaya-gaya.
Ya, biasa wis. Alhaqum takasur ramekul huwa ilaik. Masya masalah. Inna itu banyak di Quran ya kan? Apa inna lillah? Ya Allah. Ya magaya. Wis usah gaya-gaya. Bismillah wis. Sing pendek kasihan rek kesuwen itu seakan yen mbak asam aurat itu loh. Seakan kakek-kakek yang Surabaya seakan sing apa namanya keringkingan. Ayo gak kuat suwe-suwe. Terus biasa biar pernah dulu Abid Jabal itu kalau ngimami panjang tuh. Masya Allah, sholat maghrib aja surat sajadah. Masya Allah, kan panjang wonten itu. Waqi'ah, tabarok. Ya Allah, akhirnya mbah-mbah niku sing itu lapor nang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah. Niku mau adi boleh ngimami dua Allah gawa ya Rasulullah. Mau jenengan tegur panggil sama Nabi, ya Mu'adil, jangan dong. Kak itu ya Rasulullah. Jangan ngimami jeng eki kak itu. Kamu ingin membuat fitnah di kalangan masyarakat. Boten ya Rasulullah. Ruban, wes rubah. Ya, maghrib rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwa qul huwallahu ahad. Benar-benar. Isya wa tin wa zaitun ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Enak. Ndang mari. Terus wiritan sing to munajat donga nggih. Anggap nggih? Cuma kalau subuh agak panjang sedikit. Amma yatasaalun, ya kan? Atau hal ataka hadisul ghasyiyah. Nah, jadi kalau subuh agak panjang memang. Kenapa? Nunggu jamaah yang masih mandi junub, ya, menunggu jamaah yang masih wudu, menunggu jamaah yang masih berjalan. Terus subuh itu angel tuh bangunnya, leres nih. Nah, jadi kalau subuh suratnya agak panjang. Sholat subuh kok apa itu alam taro kaifa fa'al alam nasrah laka sadrak. Aduh alamat gak nututin nih. Itu orang salah paham itu. Yang dimaksud dengan dua alam nasrah dan alam taro itu bukan sholat subuh, tetapi dipakai surat qobliyatas subhi. Qobliyatas subhi. Rakaat pertama kalau qobliyah alam nasrah, rakaat kedua alam tara. Maka kata Nabi, siapa yang sholat sunnah sebelum subuh suratnya pakai dua alam, rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua alam tara, lam yusibhul musibah, kata Nabi. Orang itu kalau orang istiqomah ya, qobliyatas subhi pakai alam nasrah dan alam taro, suratnya qobliyahnya lo ya, qobliyahnya, maksud salah paham, qobliyahnya, maka orang itu tidak bakalan terkena musibah. Paham ya? Dia dilindungi oleh Allah. Qobliyahnya lo. Lah kok dipakai subuh wes alamat sih. Jamaah lain yang lain gak nututin. Di omat sampai masjid salam Allahu Rabbuna Allah nuwi mulai. Terus kata jangan, kasihan jamaah yang baru bangun, jamaah yang masih wudu, jamaah yang masih berangkat. Jadi makanya suratnya agak panjang kalau subuh. Adapun alam nasr alam taro itu dipakai sholat sunnah qobliyahnya subuh. Qobliyahnya subuh itu man shalla rak'ataini qobliyatas subhi bi alam wa alam lam yusibhul musibah. Ini kata Nabi ini, siapa orang yang sholat sebelum subuh, rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua alam tarah, lam yusibhul musibah, orang itu tidak akan kena musibah, dilindungi oleh Allah. Paham sampai di sini?
Jangan dipakai sholat subuh, sholat qobliyah subhihnya. Bun, ya lanjutkan tadi. Bagaimana kalau kita kepingin kubur kita itu Padang, Jember, jadi taman surga, indah, penuh mutiara, menyenangkan. Selain biqiyamil lail, yang kedua biqiraatil Quran, perbanyak ngatamno Quran di omahi. Syukur lek sakniki punya grup one day, one juz, bagus terus no. Tak kuat yi, nggih pun one day, one bar, satu hari sak lembar boleh. Aduh sibuk yi, nggih pun one day, one yat, sedino sak ayat. Kata Romai Rama berlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul azim. Besok lagi. Dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Besok lagi. Ambil Quran lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Insyaallah dengan cara atau model seperti itu jenengan punya cucu dua baru hatam Al-Baqarahnya. Baru hatam Al-Baqarahnya. Tapi enggak apa-apa, ada dalilnya. Apa tadi? Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qallat. Ya, amal yang dicintai oleh Allah adalah amal yang terus-menerus dia lakukan walaupun sedikit. Punya dalil mulung nggih, terus no. Tak mari-mari Baqarah. Nah, jadi yang terpenting adalah istiqomah. Itu memang istiqomah itu berat. Sing mudah itu istirahat. Ringan ya istirahat. Nah istiqomah berat, leres. Kersane nopo sing nyeten iki? Uripe dadi ayem, matine yo ayem. Uripe ayem, rumangsa aman, tununge rasa tandha yen iman. Sabar narimo najan pas-pasan, kabeh tinakdir saking pangeran. Kabeh tinakdir saking pangeran. Bersama ya Rasul. Damai rasanya ya. Nah itu pola penjenengan harus ada pancaran iman yang ada dalam hatinya. Nah, tondoyen iman, le ancene iman kulon jenengan. Ayo bersama-sama binti dalil awamir, menjalani apa yang diperintah Allah dan Rasul, wajtina bin nawahi, menjauhi apa yang dilarang. La haula, tidak ada daya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan illa billah, kecuali atas pertolongan Allah. Bukan bib selabib dabra-dabra, Bu. Jenengan bisa hadir ngeten iki. Yakin kula karena pertolongan Allah.
Banyak orang yang kepingin hadir tapi tak mampu melangkah. Ono ai. Jadi katanya dalam keterangan orang itu kalau mau berbuat baik itu ada 70 pintu setan yang harus dilalui. Pertimbangannya kayak sab'ina baban. Ya, 70 pintu setan yang harus dilalui. Lah, penjenengan bisa nyampe ke sini berarti jenengan telah melewati 70 pintu setan. Berarti lolos, alhamdulillah. Mau berangkat, ojo yu saiki akeh gerak jalan sehat. Kok hadiahe kulkas, ingin kok hadiahe iki iku. Mau berangkat lagi, datang lagi bisikan iblis. Ojo kon durung kon rugi kok ngene. Nah, 70. Artinya apa? 70 pertimbangan. Nyampainya ke sini. Mulani kula panjenengan bersyukur. Alhamdulillah. Kula jenengan yang lolos sampai di sini berarti dia telah berhasil melalui 70 pertimbangan dari setan. Dasi ireng doyan pedal. Lah kata Quran setan itu ada 2 jenis. Minal jinnati wan nas. Lek gak jin, jun. Manusia. Nah, kerjaannya setan dalam Quran digambarkan kerjaannya setan nopo? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ngisru artinya. Bahasa Arabnya panjang. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Panjang. Coba diterjemah ke bahasa Jawa. Ngisru. Jadi terjemahannya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas itu ngisru. Jadi lek ana wong suka ngisru, suka menghalang-halangi orang mau ngaji, suka menghalang-halangi orang berbuat baik, berarti ngisru, berarti setan. Bukan saya yang ngomong ya. Sampeyan sing ngomong. Allahumma shalli ala Muhammad. Uripe ayam itu tidak bim selabim dabra. Kok lek wis kena pancarannya iman tuh, atine damai, tenang, ya, gemari palo jinawi toto tentrem kertora harjo. Itu penjenengan akan diparingi sifat sabar narimo. Senajan pas-pasan. Pengin umroh pas ono, pengin rumah mewah pas ono, bebek sawah soalnya. Pengin mobil mewah pas ono. Jadi pas terus. Cukup diparingi kecukupan. Terus usah minta suge marai bilirik maling. Minta cukup. Pas ono ngoten lho Bu. Butuh apa wae pas ono. Butuh apa wae pas ono ngoten lho. Pengin wedan pas ono. Pengin gorengan apa iki? Saya tak cincengi. Oh ya, Allah. Pas ono bener. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kula panjenengan itu nanti akan dijamin oleh Allah. Ya itu tadi pas ono. Senajan pas-pasan itu kula panjenengan kita sabar. Nggih? Sabar. 2 ini. Orang akan tetap dalam kemuliaan di sisi Allah. Lek loro niki tetap ada dalam dirinya. Antara syukur dan sabar. Syukur Allah akan menambah nikmatnya. Sabar Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya. Mungkin termasuk kula panjenengan ya syukur ya sabar. Kabeh dinakdir saking pangeran. Semua sudah ada ketetapannya dalam catatan Allah. Mugi-mugi Allah mentakdir kula jenengan takdir yang baik. Sampai kula jenengan husnul khotimah. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itu yang kedua, bi qiraatil Quran. Setiap satu huruf Allah beri pahala 10. Masya Allah. Setiap satu huruf
kita akan mendapatkan pahala 10 kebaikan. Jadi uang sing ngaji alif lam mim itu berarti wis oleh 30 kebaikan. Nek Ramadan 1 dibalas 1000. Berarti orang ngaji pas Ramadan alif lam mim 3000. Karena sudah merasa banyak pahalanya berhenti. Shadaqallahul adzim. Nah itu ya termasuk kucluk ya. Karena kucluk itu termasuk jangan, karena suka ngitung pahala sendiri. Jangan, nggak usah melok-melok ngitung. Gue nganggur malaikat ya. Wis gak usah melok-melok ngitung dewe. Wis ono sing ngitungno. Sing penting kula panjenengan tetap istiqomah. Yang ketiga, apa agar kubur kula jenengan Padang, Jember penuh mutiara, disulap oleh Allah dari taman surga. Yang ketiga kata Nabi bisadaqat, dengan barokahnya sedekah. Masya Allah, Masya Allah. Facebook hari ini saya ngunggah judulnya, bisa dilihat di Facebook saya. Judulnya dahsyatnya ikhlas dalam bersedekah. Facebook saya. Namanya Sudirman Al-Bondowosi. Ada sinya. Nah, Sudirman Al-Bondowosi. Nah, itu klik muncul Facebook kula. Hari ini ya, yang hari ini judulnya apa namanya? Ceramah saya hari ini yang di Facebook itu dahsyatnya ikhlas dalam bersedekah. Jadi Facebook saya itu full ceramah, tapi juga full selfie. Ya itu refreshing lah. Coba beruntung ceramah toai. Ya ono sa selfie-nya. Ya. Apa? Cucu. Nah itulah pokoknya Sari Sudirman Al-Bondowosi. Sudah ketemu ya? Oh ya. Hadirin sekalian, apa tadi yang ketiga? Bisadaqah, dengan sedekah. Di Facebook itu saya cerita Abdullah bin Al-Mubarak. Jenenge bapaknya Al-Mubarak, punya anak jenenge Sudirman. Bukan. Abdullah punya anak jenenge Abdullah. Nah, Abdullah ini pas musim haji, tak cerita dulu ya? Boleh? Boleh. Masuk gak boleh, tetap cerita bro. Abdullah bin Al-Mubarak ini mau pergi ke haji ke Mekah. Sampai Kufah, ya, di Kufah, beliau dalam perjalanan itu ada TPA ya, tempat pembuangan akhir itu loh. Ada ibu-ibu di situ sedang ngubuti bulune itik. Si Abdullah Al-Mubarak ini syekh, seorang ulama, tanya, "Bu, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Jenengan ngubutin apa tang sampah niku? Niku sampean sembelih apa batang gitu kan? Sudah mati." Batang. Ngono jawaban ketus ngono. Pas tak delok niku. Ini kitab tadi. Batang ngono. Ya Allah. Allah mengharamkan batang loh, Bu. Wis menengok, udah ngono lho. Baru urusan ceramah. Ibu yang ngangkel karena beberapa hari gak makan. Anaknya si cini-cini pas tak delok dulu. Ini kitab kami. Akhirnya Bu terus sama Abdullah, haram Bu. Saya ngiman sampean, jok sampai keblebon barang haram. Batang itu haram. Dari segi kesehatan juga tidak baik. Nangis ibu itu cerita, "Hai pemuda," tidak tahu kalau dia ustaz. "Hai pemuda, sampean
iso ngomong ngono yo kan gak roh ceritaku. Apa ceritamu? Kamu nanya. Ya. Aku mangan ini batang sudah telung dino aku dan anak-anakku gak ono sing gak tak pangan. Kasih kate tak masak gak ono. Ojo main haram-haram menae. Aku wis telung dino gak mangan iki. Gak bahaya ta? Yo bahaya. Tapi gak ngomong ngono rek. Akhirnya sudah bu, mana rumah jenengan? Sana. RT sekian, RW sekian, nomor sekian. Oke. Si pemuda ini Khalid Abdullah Ustaz ini Abdullah bin Al-Mubarak ke keledai, dia bawa keledai sebagai kendaraan ke Mekah, full apa? Bontot. Makanan matang ono, makanan yang masih mentah ono, pakaian penuh, koper-koper itu penuh. Dibawa sama Abdullah bin Al-Mubarak ke rumah ibu tadi, ketuk-ketuk itu. Malam minggu ketuk-ketuk pintu. Siapa? Kakak ono, orang ono. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya. Tadi yang ketemu ibu. Oh iya, masuk. Masuk. Lagi masa itu mah. Demi Allah bu, jangan teruskan masa itu. Sini. Ini kendaraan saya, keledai ini, sak muatane kabeh tak hadiah nang sampean. Tak sedekah nang sampean. Di situ ada masakan yang sudah masak, di situ ada masakan yang masih mentah. Ini pakaian semua saya sedekahkan ke sampean. Nangis ibu imah terharu, matur nuwun anak muda. Matur nuwun sangat, barakallahu jazakumullahu khair. Sudah bu ya, jangan makan batang lagi, ini makan makanan ini. Udah, Kak Situ haji bu, kami daraan. Saya terpaksa nginep di Kufah. Ngerti Kufah bu? Nah, Bondowoso ke kanan. Oh enggak bu. Kufah di sana loh. Mati nginep di situ. Mau pulang kadung selamatan. Ya bu ya, selamatan haji itu loh. Bisa tanya apa tonggo-tonggo bisa pamit di. Waduh, nanti di kono apa nginep di sana lah beberapa hari, kemudian sampai selesainya hajian. Pulanglah orang-orang ya ke haji, kemudian Syekh Abdullah ini melok mulai dah sampai di rumah banyak orang ziarah. Assalamualaikum Syekh Ustaz Abdullah, matur nuwun nggih. Loh, matur nuwun apa? Loh. Kalau kan titip jenengan, titip duit jenengan, boleh ambil lagi di tempat ini. Loh, saya nggak haji. Ono ngene wong, matur nuwun nggih jajane ditukokno senek sama Abdullah di kono di Mekah kan. Loh, enggak saya haji. Allah canda loh, bercanda loh. Saya pernah titip ke sampean, saya pernah dikasih minum zam-zam sama sampean di kono. Allah semua salah. Jadi bingung gitu. Aku gak paham apa yang kau maksud. Udahlah. Jadi malam hari kok tidurlah si Abdullah. Lah kok mimpi didatangi seseorang sudah sepuh. Ya Abdullah katanya. Dalam Allah telah menerima sedekahmu, sehingga Allah mengutus malaikat menjelma kamu, menghajikan kamu. Kamu telah hajinya diterima juga, mabrur, yang diwakili oleh malaikat itu. Barokahnya apa tadi? Sedekah. Malaikat menjelma seperti Abdullah Al-Mubarak. Ya tawaf, ya sa'i, ya wukuf, yang nginep di Bukmina, mampir di Mbak Musdalifah. Ya Allah, semua itu malaikat yang melakukannya. Semua itu malaikat yang mewakili. Siapa tadi? Abdullah Al-Mubarak. Masya Allah, UI kita aja. Sing dimaksud wong-wong. Pas tangi loh, begitu tangi, ya Allah mimpi. Oh barokahnya sedekahku. Aku kasih to haji, tapi dihajikan oleh malaikat. Menjelma Abdullah Al-Mubarak ketemu wong-wong. Alhamdulillah wis aku tak menengahi lek ana wong
Banyak yang ziarah Bu. Aku tak menengai, tak ceritakan ini. Tak cerita, aku kak haji kamu manis menengai ya, tak punya rumah yang kamu manon. Masya Allah. Jadi dihajikan oleh malaikat. Sedekahnya diterima oleh Allah. Menyenangkan orang, menyenangkan hati orang mukmin itu hebat pahalanya Bu. Terakhir cerita tentang udkhulus surur ala qalbil mu'min. Menyenangkan hati orang mukmin itu ya, tak kasih tahu pahalanya. Kanjeng Nabi dawuhnya tadi. Man udkhulus surur ala qalbil mu'min. Barang siapa yang memasukkan perasaan senang ke hati seorang mukmin, kata Nabi, saat itu juga khalaqallahu sab'ina ala malaikat. Saat itu juga Allah menciptakan 70.000 malaikat. Untuk apa? Yastaghfiruna lahu. 70.000 malaikat itu bertugas khusus memintakan ampun kepada Allah untuk orang tersebut. Orang yang telah membahagiakan orang sekali, itu baru sekali loh Bu. Contoh ya, contoh jenengan menyenangkan hati saya sekali saja, sekali. Maka jenengan sampai hari kiamat didoain oleh 70.000 malaikat, dimintakan istighfar, dimintakan ampunan oleh 70.000 malaikat. Terus menyenangkan saya lagi kedua kalinya, 70 tambah 70 lagi. Semakin logikanya semakin sering menyenangkan hati orang mukmin, semakin banyaklah malaikat yang mendoakan, memohonkan istighfar kepada Allah untuk kita. Sanggup kira-kira? Insyaallah. Contoh, jenengan suka menyenangkan hati suami. Sekali menyenangkan suami, 70.000 malaikat mengistighfarkan. Contohnya menyenangkan sebelum dijaluk DC. Oh itu menyenangkan itu. Orang diparani dijebak lagi. Itu menyenangkan namanya. Aduh, walaupun buatan gak ada, engkau tak boleh no. Oke, maka tenzin. Jadi 3 amalan yang bisa menyebabkan kubur kita padang, jembar, dirubah menjadi penuh mutiara seperti taman-taman surga. Kula jenengan tertidur di kubur itu sambil menunggu hari kiamat seperti tidurnya manten. Alhamdulillah. Tidurnya manten itu kan kayak sedikit ya Bu ya. Tangi kiamat dalam keadaan aman. La ilaha illallah hayyum mawjud. La ilaha illallah hayyum ma'bud. La ilaha illallah hayyum baqi. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atu. La wa 'alaiha nub'atu. Kan ini. La ilaha illa gimana? Muhammadur Rasulullah 'alaiha nahya, atasnya aku hidup, wa 'alaiha namut, atasnya aku mati, wa 'alaiha nub'atu, dan atasnya aku dibangkitkan kembali. Atasnya itu maksudnya apa? Atas la ilaha illallah aku hidup, atas la ilaha illallah aku mati, wa 'alaiha nub'atu, atas la ilaha illallah aku dibangkitkan. Insyaallahu minal aminin. Insyaallah kita dalam keadaan bangun dari kubur kita aman, selamat. Kan banyak orang yang besok itulah begitu keluar dari kubur kepalanya ono sih kepala buaya karena suka ngejar-ngejar bini orang lain. Harangan, musang. Ya, ada yang bangkit dari kubur kepalanya tikus. Kenapa? Suka menggeragoti duit rakyat yang disimpan rapi-rapi. Macam-macam lah. Tapi kula jenengan insyaallahu minal amin. Mudah-mudahan husnul khotimah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bersama-sama. Ya Allah biha. Ya Allah biha. Ya Allah bi husnil iman. Ya Allah biha. Ya Allah biha. Ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah bi husnil khatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, tak kasih ijazah doa ya, mau? Mau. Diamalkan ya. Jadi tidur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana lima razaqtana wa qina adzabannar. Amalkan ya. Insya Allah baca tiap pagi, siang, dan malam sebelum makan ya. Insya Allah barakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekatan para rawuh atur-atur kawula bilih wonten tupang dinipun sikil ngitringgingan kula wonten gerang trap silaning catur wicara lan tata krama ingkang dadosaken gerahing penggalih sedherek malih nyuwun agunging sih samudra pangaksami buah durian buah kedong dong sekian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.